Itulah suara yang ingin diambil oleh Anies Baswedan sampai sekarang. Posisi dia yang diametral itu dengan asumsi bahwa bandul politik mungkin akan bergerak ke arah berlawanan dari stylenya Pak Jokowi sekarang. Itu yang diharapkan sehingga Anies dapat limpahan elektabilitas. Dan lumayan loh elektabilitasnya, kalaupun masih di bawah Pak Prabowo dan jauh di bawah Pak Ganjar Pranowo yang selama ini boleh dikatakan tidak suka atau tidak cocok dengan pemerintahan saat ini. Itu pola-pola yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan. Tapi saat tersingkir dari gelanggang, kemudian merengek-rengek minta aturan diubah. Kita tidak meragukan sayangnya SBY pada anaknya AHY hingga jadi ketua umum Demokrat. Tapi jangan sampai sayang pada anak, kemudian mau memaksakan anaknya harus terlibat dalam capres atau cawapres sementara suara Demokrat tidak cukup. Kemudian karena ketiga tidak bisa menuduh ada tanda-tanda pemilu 2024 tidak jujur dan tidak adil. Ini juga sebetulnya yang diharapkan sama Demokrat kalau AHY dicalonkan sebagai capres. Tetapi persoalannya sekarang AHY sudah disalib oleh Anies Baswedan. Jadi wajar kalau besok Anies Baswedan mau ketemu sama AHY, ngebaik-baikin, elus-elus. Kenapa? Karena kan kita tahu dalam perkembangan sekarang ini setidaknya inilah peluang Anies dan AHY menang Pilpres 2024 jika Ganjar tak dapat dukungan dan Prabowo gandeng Muhaimin. Peluang Anies dan AHY menang Pilpres 2024 jika Ganjar Pranowo tak dapat dukungan dan Prabowo Subianto berpasangan dengan Muhaimin Iskandar. Jika Anies Baswedan jadi berpasangan dengan Agus Harimurti Yudhoyono, keduanya berpotensi memenangi Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaidi. Kelebihan putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono juga diungkap oleh Ari. Menurut dia, peluang itu cukup besar jika dua figur calon presiden pesaing Anies, yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, mendapatkan ganjalan. Potensi kemenangan itu akan semakin besar jika Ganjar masih menjomblo, alias belum dapat dukungan, ujar Ari dilansir dari kompas.com Senin 19 Desember 2022. Atau koalisi Gerindra masih mengandalkan pasangan Prabowo Muhaimin, ujarnya. Menurut dia, jika Anies dan AHY jadi berpasangan, keduanya bakal kian memperkuat representasi calon pemimpin dari kelompok oposisi. Sebab saat ini masyarakat yang tak puas dengan kinerja pemerintah hanya berharap pada dua sosok tersebut. Apalagi Anies dan AHY sama-sama masih melakukan safari politik untuk menyapa masyarakat. Jika Anies sudah intensif melakukan kampanye di berbagai daerah, kemudian ditopang oleh kuatnya elektoral cawapres, maka tentu saja bisa membuka peluang munculnya poros Anies AHY yang berpotensi menang di Pilpres 2024, papar dia. Ari menyampaikan tak bisa dipungkiri bahwa AHY punya tingkat elektoral lebih tinggi ketimbang mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan yang diusulkan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS sebagai pendamping Anies. Kelebihan anak sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono itu terletak pada jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Membuat AHY kerap menyapa calon pemilih karena kunjungannya yang intens ke daerah-daerah, kata dia. Belum lagi, kata Ari, publik melihat bahwa Demokrat, SBY, dan AHY merupakan pihak yang menjadi musuh partai politik atau parpol koalisi pemerintah. Publik menganggap Demokrat hanyalah korban politik. Publik masih larut dengan melo politik, yakni jatuh kasihan terhadap viktim atau korban, kata Ari. Adapun survei Poltreking Indonesia pada Desember 2022 memperlihatkan bahwa elektabilitas AHY sebagai cawapres cukup dominan di Pulau Jawa. Tingkat elektoralnya unggul di 2 dari 5 provinsi di Jawa, yakni DKI Jakarta dan Banten.
Elektabilitas AHY bersaing ketat dengan dua figur cawapres lain, yakni Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir. Namun, hingga kini koalisi perubahan yang tengah dijajaki Nasdem, Demokrat, dan PKS tak kunjung dideklarasikan. Salah satu hambatannya, ketiga parpol belum sepakat soal cawapres yang bakal dipasangkan dengan Anies Baswedan.